melihat ruh, separuh dia melihat alam yang kita melihat ini. Kita nggak ngelihat, dia sudah ngelihat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Surah apa itu? Fussilat ayat berapa? Ayat berapa? Subhanallah. Sekali kita baca sama ayatnya dia tahu, artinya boleh. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap pada pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Terus. Malaikat akan turun kepada mereka dan mereka akan berkata. Berkata. Malaikat itu akan berkata apa? Janganlah engkau takut. Janganlah engkau bersedih hati. Malaikat akan turun. Berarti dia melihat nih. Malaikat dia lihat itu turun. Orang-orang baik. Layak. Kita yakin meninggal dunia miring. Biasa cuma ada orang jarang bisa praktekkan seperti ini karena sakit. Ditalkin sebelah situ. La ilaha illallah seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, cara kedua dipakai dan ini yang paling banyak. Kaki hadap sini, kepalanya hadap sana. Dua saja hadapnya ketika orang sakratul maut. Hadap sini begini, tapi yang kedua caranya terlentang, kepala di sana. Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua, dengan kita sama-sama melepaskan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kita sama-sama hormati, Al-Ustaz yaitu Najir, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, ibunda dan ayahanda beliau. Semoga diberikan keistiqomahan dan kesabaran dan dibesarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu melahirkan generasi-generasi yang menjadi contoh di daerah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yang saya hormati Sohibul Bait, Ibunda Hajah Evi. Semoga beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melanjutkan yaitu kebiasaan-kebiasaan baik suami beliau dan melanjutkan silaturahmi suami beliau yang apa yang beliau sudah kerjakan semasa hidup beliau tetapi bisa dilanjutkan oleh beliau dan anak-anak keturunan beliau. Amin. Ala hadiniyah wa kullu salihin khairu dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ketika jenazah sudah dibawa akan mengikutinya tiga hal. Yang pertama ahlu, keluarganya akan ikut. Wa malu, hartanya akan ikut. Yang ketiga amaluhu, yang selanjutnya yaitu amalnya akan ikut. Wa yarji' ithnani, akan pulang dua hal. Ahlu, keluarganya akan pulang. Yang kedua akan pulang. Wa malu, hartanya pun akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang akan tinggal cuma satu, yaitu amal. Ketika amal sudah menemani dia, maka dia menjadi orang yang beruntung. Tetapi kalau amalnya tidak baik, maka dia menjadi orang yang paling celaka dunia dan akhirat. Maka hidup kita di dunia ini penentu bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di kubur kita. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika diceritakan tentang sorga, ketika diceritakan tentang neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, beliau nangis 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Kenapa? Apa kata beliau? Seandainya orang bisa selamat di kubur akan selamat seterusnya. Tapi kalau udah celaka selanjutnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam suatu hadis kisah seseorang dicabut nyawanya. Kemarin hampir saya ceritakan, cuma waktu singkat ternyata ditakdirkan saya di sini ceritanya. Baru saya ingat. Kisah orang dicabut nyawanya. Begitu saya baca hadisnya merinding. Ya Allah, saya bilang, ini kebayang kita masing-masing di benak kita ketika kita baca hadis, pasti benak kita gambarnya masing-masing kita sesuai persepsi kita. Saya pun baca, ya Allah, ini merinding kita baca. Begitu jenazah diletakkan, kata Rasulullah SAW, orang itu baik. Rasulullah SAW menceritakan 2 orang keadaan ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut, kalau dia orang soleh, kata Rasulullah SAW, maka berdirilah di hadapan, di atas kepalanya itu malaikat Israel.
di atas kepala. Boleh saya contohkan? Saya contohkan apa tidak? Boleh Rafli tidur? Saya contohkan sedikit. Biasanya saya praktek mandiin jenazah. Biasa kalau saya lihat ada anak-anak muda yang nakal-nakal, saya bungkus dia langsung. Bungkus. Nah, baru ditanggungkan seperti itu. Nah, ketika orang meninggal dunia, di mana kiblat? Kiblatnya apa sih? Hanya hadapnya. Maksudnya HP orang. Dua hadap di mazhab Imam Syafi'i. Menghadap ketika orang meninggal dunia tidur. Nah, begini. Boleh menghadap begini, tapi agak miring ke kanan. Miring ke kanan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau orang mau meninggal dunia miring. Biasa cuma ada orang jarang bisa praktekkan seperti ini karena sakit. Ditalkin sebelah situ. La ilaha illallah, seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, cara kedua dipakai, dan ini yang paling banyak. Kaki hadap sini, kepalanya hadap sana. Dua saja hadapnya ketika orang sakratul maut. Hadap sini begini, tapi yang kedua caranya terlentang, kepala di sana, kaki di sana. Baru ditalkinkan la ilaha illallah. Tapi sepatah kata. Tidak boleh kita ucapkan sama jenazah cepat-cepat, cepat ucapkan kata la ilaha illallah. Jangan, pelan-pelan. La ilaha illallah, pelan-pelan. Baru kalau sudah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah selesai tugas kita. Tapi kalau dia bicara lagi, talqin lagi. La ilaha. Kalau sudah dia bisa bicara, ucapkan. Dan dua surah yang dianjurkan dibaca sama keluarga, yaitu surah Ar-Ra'd. Surah apa? Ar-Ra'd. Kata seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, surah Ar-Ra'd tuhawwinu ala khurujir ruh, paling cepat keluarnya roh. Surah apa? Ar-Ra'd. Aja surah berapa? Surah Ar-Ra'd. Juz berapa surah Ar-Ra'd? Juz berapa? 13 tuh. 13. Insyaallah. Apa ayat pertamanya? Terus ayat keduanya? Ayat kedua. Masya Allah, barakallah. Tak perlu kita buka HP, langsung saja. Enaknya begitu, sama saja. Itu salah satu surah dibaca. Tapi nggak baca, nanti keluarganya baca kecil-kecil di sana. Kayak tadi suara kecil gitu di sana. Yang kedua dibaca Yasin, dibaca surah Yasin di sana, dibaca Yasin. Yaitu langsung mengeluarkan roh. Nah, seandainya dia terlentang, boleh terlentang. Nah, terlentang saja kayak tadi. Anggap aja di sana kiblat. Nah, ditalkinkan. Apa kata Rasul? Di kepalanya ini ada malaikat Israil. Dan dua malaikat di sampingnya malaikat, yaitu rahmat. Malaikat apa? Rahmat, dua di sini. Dan yang bisa lihat dia hanya jenazah. Makanya ketika jenazah ini sering ngelantur omongannya bagi kita, dia ngelantur, bagi dia tidak ngelantur. Dia mengatakan dia mau pulang, dia ngelihat kakeknya datang. Ini karena dia ngelihat, separuh dia ngelihat alam yang kita ngelihat ini. Kita nggak ngelihat, dia sudah ngelihat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Surah apa itu? Fussilat ayat berapa? Ayat berapa? Subhanallah. Sekali kita baca sama ayatnya dia tahu, artinya boleh. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap pada pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Terus? Malaikat akan turun kepada mereka dan mereka akan berkata. Malaikat itu akan berkata apa? Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati. Malaikat akan turun. Berarti dia ngelihat nih. Malaikat dilihatnya turun. Orang-orang baik. Wah ya. Kita yakin malaikat turun dia lihat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Datang malaikat pun. Begitu dia dicabut ruhnya, apa kata Rasul? Seperti kendi yang dimasukkan air penuh lalu dibuka airnya itu. Seperti kendi, kalau bahasa kita apa? Bong. Bong dimasukkan air penuh lalu dikeluarkan. Bagaimana keras air? Keras. Begitulah ruh ini cepat keluar. Kalau dia orang lain cepat sekali.
langsung diambil. Tugasnya malaikat cuma nyambut saja, malaikat Israil. Malaikat ini mengatakan apa? Apa kata malaikat yang di sampingnya? Dia sedang tersendak-sendak. Malaikat mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Dia dalam ketakutan. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Kami kemari datang mau mengabarkan kepada engkau masuk surga. Loh, pertanyaannya di benak kita. Dia belum masuk kubur, belum ketemu malaikat Munkar Nakir, belum melewati sirat, belum melewati mizan, belum ditanya, belum dihisab, tapi kabar dari dunia sudah dia dapati di telinganya dalam dunia, dia ahli surga. Tuh. Dari dunia belum masuk kubur, makanya ruhnya cepat keluar dia udah nggak betah karena dia masuk surga. Apa kata malaikat lanjutannya? Ayatnya apa kata? Kami adalah pelindungmu di dunia dan di akhirat, dan di dalamnya juga aku memperoleh apa yang kamu minta dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Subhanallah. Bunyi ayatnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Subhanallah. Itu ayat Quran itu bicara. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung engkau dari dunia sampai akhirat. Berarti semua jenazah dalam kondisi ketakutan. Semua mau soleh mau tidak soleh dia takut jenazah itu. Dia takut apa? Tinggalkan anak istri mereka. Siapa yang ngurus nanti ini anak saya? Terutama suami takut dia tinggalkan anak. Ya Allah, gimana nanti? Bapak almarhum pasti dia takut tinggalkan anak. Apa kata malaikat? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Jangan takut, kami yang jaga dia di dunia. Malaikat yang jaga dia. Udah janji. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dari dunia sampai akhirat. Apa lanjutannya? Artinya walakum fiha. Dan di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Yang dia minta dulu, yang belum kesampaian dikasih bisa. Pasti almarhum punya permintaan yang banyak yang belum kesampaian, nanti dia dikasih. Itu sudah dijanjikan. Begitu keluar ruh, diambil tugas malaikat Israil selesai sudah. Tapi ini ngerasakan keenakan. Sakratul maut sakit, tapi ada impus, apa namanya istilahnya kalau orang operasi supaya nggak sakit, bius. Kalau dipotong kaki kita langsung sakit apa enggak? Tapi kan dibius, nggak kerasa. Itu malaikat pun ada metode biusnya, digambarkan sorganya di depannya kelihatan, udah kelihatan. Dia nggak kerasa kesakitan. Makanya orang-orang yang meninggal dalam fisabilillah, dia meninggal seperti semut yang menggigit dia. Nggak kerasa sakit. Syekh Ali Jabir senyum meninggalnya dalam kondisi baik, orang banyak menangis, beliau senyum, banyak yang kirim Fatihah, banyak orang yang sedih kehilangan beliau. Ini kan ciri-ciri orang soleh yang seperti itu. Begitu dia meninggal, malaikat ini tugasnya apa yang kedua? Membawakan dia kain kafan dari surga, kata Rasul. Dibungkus ruhnya, dibungkus. Sebelum dia dibungkus dari kain kafan di dunia, dibawa ke langit pertama. Dan langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh memiliki pintu yang tidak bisa dimasukin kecuali oleh malaikat yang akan membuka dia. Ketika masuk dari pintu itu, apa kata malaikat penjaga langit pertama? Ruh siapa yang engkau bawa? Kata malaikat itu di dalam hati. Ruh siapa? Kok harum sekali nih ruh? Ruh ini harum sekali. Apa kata malaikat rahmatnya? Inilah ruh yang nama-nama engkau sering sebut di langit. Yang sering kau sebut nama-nama mereka. Yang sering kau bicarakan di langit. Apakah itu dia si Fulan bin Fulan? Iya, bukakan pintu, dibukakan. Ruhnya harum. Dari langit diharumkan sama Allah sampai langit ketujuh, bertemu dengan Allah. Ini sedangkan dia dimandikan, sedang dikafankan. Begitu dia masuk kubur, dibalikan ruhnya, baru malaikat Munkar Nakir menjalankan perintah. Udah balik ruhnya. Makanya orang meninggal dunia mendengar telapak kaki yang orang keluar dari pemakaman. Ya kan? Itu dibalikan. Baru dia bertanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa man ikhwanu?" Ditanya satu-satu. Apa jawabannya? Bilisan fasih wa i'tiqadin sahih. Jawabannya dengan lisan yang fasih. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak bisa. Tapi begitu masuk kubur,
rubah made in Arabia langsung. Tidak bisa dia bahasa daerahnya, langsung bahasa Arab ya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna. Dia jawab. Habis itu malaikat kaget, kok bisa dia jawab dengan fasihnya, dengan iktikat keyakinan. Sekarang kita hafalkan tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Masuk kubur nggak bisa jawab. Itu yang bisa jawab kita, lisan fasih dan iktikat. Baru berubahlah kuburnya tersebut, yaitu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Sering orang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kenapa katanya bakalan berubah kubur ini jadi taman surga? Kami lihat kecil saja dia sama tuan guru sama kiai dia sama saja. Loh, ini loh saya umpamakan begini Bapak. Kalau saya umpamakan ini kubur, ini kubur, begitu orang masuk dia masih di alam dunia ini. Ini di alam dunia. Yang bukan itu yang dilihat. Barzakh itu di sini tempatnya. Inilah ruh itu di bawah di sini. Ini yang berubah. Makanya sebagian orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang meninggal tenggelam tidak ditanya malaikat mungkar nakir? Ditanya. Karena yang bukan ditanya itu bukan jasadnya, jasad sudah hancur. Ruhnya itu dibawa ke alam barzakh. Itu alam barzakh. Kalau yang kita lihat di pemakaman itu masih alam dunia. Bukan itu tempatnya. Tapi ada alam disebut namanya barzakh. Barzakh ini antara dunia dan akhirat, di sini tempatnya. Di situ tempatnya. Makanya nanti ketik di sana di YouTube tempat diaman, tempat dikumpulkannya ruh orang ahli neraka. Nanti ketik, betul apa enggak omongan saya? Ada bi'r, sumur di sana, keyakinan orang Yaman lebih besar dari rumah ini sumur itu. Sumur tempat dikumpulkannya ruh-ruh orang ahli neraka. Ada dua tempatnya di dunia ini, diaman ahli neraka, yang surganya saya lupa di mana tempat. Ada di sumur. Sumur itu lebih besar dari rumah ini. Isinya banyak kali lawan. Setiap dia masukin drone, sekarang dia masukin drone mau ngeliat, mental. Gelap ruhnya. Gelap apa? Guanya. Nanti sumurnya ketik di YouTube, betul apa? Di Yaman tempatnya, di antara dekat kuburnya Nabi Allah Hud alaihissalam, di padang pasir besar lubang. Di sanalah tempat orang dikumpulkan ruh orang ahli neraka. Dan orang-orang Yaman, ulama-ulama di sana melarang kita ziarah ke sana karena tempat yang kurang bagus. Tapi orang Indonesia senang. Orang Indonesia di mana-mana tempat dia ziarahin. Ya itu ada diziarahin saja. Iya, dia foto di sana, dia senang. Namanya Barhut kalau nggak salah. Barhut kalau nggak salah. Nah di sana besar, gelap. Di sana lah tempatnya. Dulu kisahnya ada seorang yang mana dia mau naik haji, titip uang ke seorang ulama. Begitu dia pulang haji, ulamanya meninggal. Di mana tempat dia taruh uang saya? Begitu dia datang, kemana ini orang tersebut? Dia tanya, istri sudah meninggal. Ada dia titip uang? Gak ada dia titip uang. Saya simpenkan buat anak istri saya. Dia tidak pernah nitip. Nanya ke siapa namanya? Seorang syekh di sana. Bagaimana? Oh, cari di ruhnya tempat kumpulannya orang-orang soleh. Dia orang begini, orang soleh, orang alim. Cari ke sana di biir, di sumur sana. Gak ada, dia teriak-teriak. Lagi dia balik, coba datang ke Barhut gitu. Datang ke sana. Orang soleh, assalamualaikum, ada engkau di sana? Dijawab, waalaikumsalam. Ternyata dia dikumpulkan bersama orang-orang ahli neraka. Kaget dia yang naik haji. Kenapa engkau di sini? Saya mau bertanya di mana uang saya, tapi kenapa engkau di sini tempat dikumpulkan sama orang-orang tidak benar? Apa kata dia? Bilang, benar. Saya ini ngajar kemana-mana dan saya orang alim dan saya sering nyantunin orang kemana-mana. Cuma saya punya saudara janda, saya tidak pernah perhatikan. Dan dia punya saudara janda, tidak pernah diperhatikan. Dia bisa sama orang lain, tapi saudaranya dia tidak perhatikan. Hati-hati yang seperti itu. Walaupun kita orang soleh, tapi tidak perhatikan saudara kita, bahaya seperti itu. Selanjutnya, begitu dia orang buruk. Orang buruk, ini malaikat Israel di sana, malaikat yang rahman ini berubah menjadi malaikat azab. Malaikat apa? Begitu dia mau dicabut nyawanya, dia masuk lagi. Dicabut nyawanya, dia dicabut. Dicabut nyawanya, dia masuk. Subhanallah. Dan ini benar. Langsung begitu saya baca hadis dan dengar ini hadis,
saya ingat kisah saya dibawa sama saya punya sepupu orang Monjo, dan itu penyesalan saya seumur hidup, tapi jadi pelajaran buat saya. Ada saya punya sepupu orang Monjo dekat sama orang Hindu. Istilahnya kalau zaman SMA, SMP dia pacaran. Meninggal ibundanya, saya disuruh takziah ke sana. Pergi takziah ke tempat orang Hindu. Kita Islam, pergi ngelihat dia. Diajak saya bertiga, saya, sepupu saya sama saudara saya. Kita udah baru ngafal 3 juz. Tapi pada waktu tersebut dia Hindu, pergi ke sana. Rame orang, kita pakai celana ke sana. Ditanya mana ibundanya, dimasukkan kamar. Orang Hindu tuh kalau dia meninggal dimasukkan kamar. Loh, kenapa dimasukkan kamar? Kita mau lihat. Enggak, biarkan dia lagi begini seperti ayah. Lama. Sakratul maut. Belum meninggal seperti ayah. Belum. Ya Allah, seperti ayah. Ayah pernah lihat ayah ke kanan ke kiri. Loh, dia kenapa begini? Dibiarkan biasa. Ditutupin dulu itu. Subhanallah. Tapi mereka itu sebagian mereka ada yang minum di depan sama main kartu. Di depan ada yang main kartu sambil minum, disilakan. Saya bilang kita tidak begini. Gara-gara sampai saya punya sepupu dekat sama anaknya. Kita mulai ibu tidak boleh masuk, lihat dari jendela. Bluk begitu. Dibiarkan lama berjam-jam. Baru kita tahu, begitu kita tahu hadis. Begitu dicabut nyawanya, apa kata orang, dia masuk lagi dicabut nyawa, sakit sekali. Berkali-kali. Coba ini yang di luar saja, kuku kita dalam kondisi kita sadar kita cabut, bagaimana rasanya? Sakitnya minta apa? Ini di dalamnya, semakin dalam semakin sakit. Dicabut dia tidak mau. Karena kenapa? Udah dicabut sakit, dilihat ke neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu gak mau keluar, dipaksa dia keluar. Lalu malaikat Adam bungkus dia dibawa. Ketika dibawa sampai malaikat pertama mengatakan, siapa kok nggak enak baunya. Inilah ruh yang selalu dipuji di dunia. Ditaruh fotonya di mana-mana, tapi dia tidak pernah sholat. Di mana-mana ditaruh, di pohon, di mana-mana ditaruh. Tapi dia membohongi orang lain. Bahwa pada saat tersebut, begitu sampai Allah dilempar ke dunia lagi. Begitu ditanya sama malaikat Munkar Nakir, berubah malaikat Munkar Nakir, matanya merah, membawa sesuatu benda. Ditanya, "Marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka?" Apa kata dia? "Aqulu kama qala an-nas, aqulu kama qala." Dia nggak bisa jawab. Saya menjawab sebagaimana saya ikut aja di dunia. Orang ngadu ayam saya ikut aja. Orang begini saya dipukul sama malaikat baru pada waktu terus disiksa, dan itulah kubur menghimpit dia sampai tulang rusuknya bersilangan. Maka tinggal kita mau pilih di sini. Kita mau jadi orang pertama apa orang kedua? Maka Rasul mengatakan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Umatku yang pintar dan cerdas, mereka menekan hawa nafsunya untuk kehidupan kematian. Sulit bangun tahajud, memang sulit. Sulit baca Quran, memang sulit. Tapi kalau dia udah dibiasakan, enak. Sulit begini kumpul dengan orang-orang, sulit. Tapi kalau dibiasakan, itu bagus. Maka orang seperti ini nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama, semoga kita dikumpulkan. Maka judul tadi itu, apapun kebiasaan orang tua kita, suami kita yang dulu, dilanjutkan. Di sini sering datang ulama, Syekh Ali Jaber, sambung silaturahminya sama saja. Nanti kalau dia datang, saudara beliau Syekh Husain, Syekh Muhammad, sudah datang sebentar, mampir aja. Sekedar makan minum sudah gak apa-apa. Ada siapa datang, dilanjutkan silaturahminya terus. Maka apa kebiasaannya tersebut? Kalau dia sering undang anak yatim, undang anak yatim juga. Kalau dia ada pengajian, dia sering rutinkan, buatkan pengajian rutin seperti itu. Semoga kebiasaan-kebiasaan almarhum dilanjutkan oleh ibunda sampai akhir hayatnya, bisa menjadi contoh buat anak-anak beliau. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, barang siapa yang senang dengan orang soleh, walaupun dia bukan keturunan orang soleh, maka anaknya dijadikan sama Allah ulama. Dia bukan orang soleh, dia bukan keturunan tuan guru syekh, tapi senang dengan orang soleh, maka keturunannya dijadikan orang soleh. Semoga anak-anak keturunan kita dijadikan orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada hadirin kuntum sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rafli tidur ya.
Ada malaikat maut. Ma.